Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita ketemu kembali dengan suasana yang luar biasa, yang benar-benar diberkati Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat 13 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan itu telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah. Oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini adalah ketika Tuhan menjawab tidak. Kisah yang barusan kita baca ini adalah kisah di mana Nabi Natan memperingati Raja Daud karena dia berzina kepada yaitu istri Uria Betseba. Lalu Nabi Natan memperingatkan dia. Dan akhirnya Daud sadar akan apa yang dia perbuat. Lalu Daud berkata, "Tuhan mau mengampuni dosaku." Natan berkata, "Tuhan akan mengampuni." Tetapi resiko konsekuensi yang dia terima, yang Daud akan terima adalah bahwa anaknya akan mati. Lalu Daud berusaha berpuasa. Bahkan kalau kita baca tadi sampai 7 hari. Dia berpuasa untuk meminta belas kasihan Tuhan. Tapi kenyataannya juga setelah dia berpuasa 7 hari, anaknya tetap mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam urusan menjawab doa, kita tahu secara umum ada jawaban Tuhan. Yang pertama adalah iya. Berarti doa kita dijawab. Apa yang kita minta, apa yang kita mohon, berarti Tuhan kabulkan. Karena mungkin memang itu menjadi suatu kebutuhan dan bisa jadi itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ada juga jawaban yang kedua adalah tunggu. Kenapa bisa tunggu? Bisa saja Tuhan ingin menguji atau mendewasakan iman percaya kita, supaya kita makin teguh, makin meningkat rasa iman percaya kita.
Dan bisa juga jawaban yang ketiga adalah tidak. Kenapa Tuhan bisa menjawab tidak terhadap doa-doa atau permohonan yang kita panjatkan? Seperti salah satu kasus yang kita baca tadi, yaitu mengenai Raja Daud. Tuhan tidak menjawab doanya. Padahal dia, kalau kita baca tadi, sudah berpuasa. Sudah sungguh-sungguh, bahkan sampai 7 hari. Seolah-olah memang kita pikir kalau doa disertai puasa berarti selalu dijawab Tuhan. Tidak selalu. Tergantung situasinya, tergantung latar belakangnya, tergantung motifnya. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, ada alasan. Secara umum ada 2 alasan yang paling mendasar kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita baca dulu di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang pertama, tak kala Tuhan tidak menjawab doa kita, karena kita salah meminta. Contohnya adalah, kita artinya meminta, Tuhan, berikanlah kepadaku, artinya istri. Padahal kita sudah punya istri. Jadi mau beri yang mana lagi? Kan itu artinya sesuatu doa yang salah. Kalau dia jomblo, dia minta pasangan, itu masih tepat. Dan walaupun belum tentu langsung diberikan, tapi itu masih bukan doa yang salah. Tapi kalau orang yang sudah beristri, orang yang sudah bersuami, lalu dia berdoa, Tuhan berikan aku istri, berikan aku suami. Emang mau poligami? Emang mau poliandri? Kita tidak meyakini hal demikian. Itulah salah satu contoh doa yang salah. Yang kedua adalah untuk hawa nafsu, untuk keinginan daging. Kalau untuk keinginan daging dan untuk hawa nafsu, tidak mungkin Tuhan jawab. Apapun ceritanya, sebagus apapun, seindah apapun, kata-kata yang dipanjatkan atau dinaikkan, itu tidak mungkin bisa dijawab Tuhan. Jadi, tak kala doa tidak dijawab Tuhan, perlu kita sadari, perlu kita lihat apa penyebabnya, apa alasannya. Karena Tuhan tahu yang terbaik kepada kita. Lalu kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, jangan kita langsung merasa putus asa. Tuhan berarti tidak baik padaku. Tuhan berarti tidak sayang kepadaku. Tuhan berarti tidak artinya peduli kepada diriku. Belum tentu. Kita harus melihat. Kita harus melihat dengan perspektif yang benar. Bahwa segala sesuatu Tuhan tahu. Mana yang harus dijawabnya, mana yang tidak dijawabnya. Bahkan Abraham sendiri, yang sudah orang disebut sebagai bapak orang beriman, doanya tidak selalu dijawab. Apa yang dia mohon tidak selalu diberikan. Bahwa Tuhan ingin dia, artinya pergi memiliki tanah Kanaan. Bahkan sampai dia mati, dia tidak melihat tanah Kanaan yang diidam-idamkannya. Hanya anak-anak dan cucunya yang melihat. Padahal dia adalah bapak orang beriman. Apakah berarti Tuhan tidak sayang kepada Abraham? Tidak. Karena taulah Tuhan yang terbaik untuk diri Abraham. Begitu juga dengan kita. Jadi, tak kala doa kita tidak dijawab, jangan kita putus asa. Mari kita lihat hal-hal yang baik, hal-hal ke depannya, bahwa semuanya pasti indah pada waktunya. Dan tak kala juga dijawab Tuhan doa kita. Kita jangan sombong. Kita jangan bangga. Bukan berarti kita lebih benar, lebih baik dari orang lain. Belum tentu juga. Karena dijawab atau tidak, itu bukan karena kita, tapi itu sepenuhnya karena Tuhan. Jadi kadang-kadang tak kala kita berdoa meminta kekuatan, bisa jadi Tuhan memberikan kelemahan kepada kita
Supaya apa, saudaraku? Supaya kita menyadari bahwa kita perlu bergantung kepada Tuhan. Lalu tak kala mungkin kita meminta kesabaran, Tuhan malah memberikan orang-orang lain, orang-orang sekitar kita untuk menguji kesabaran kita. Tak kala kita minta kesabaran, malah Tuhan hantar orang-orang yang kadang membuat kita mau emosi. Tujuannya rupanya supaya kita menjadi sabar. Jadi bukan meminta, supaya kita dilatih menjadi memahami orang-orang di sekitar kita. Bahkan tak kala kita meminta artinya supaya dibuang rasa sombong, malah Tuhan mengatakan kepada kita, engkaulah yang harus belajar rendah hati, supaya engkau menyadari bahwa apa yang kau peroleh, apa yang terjadi, itu bukan karena kuat gagahmu, tapi karena anugerah Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, tak kalah Tuhan menjawab doa kita dengan tidak, jangan langsung menyerah, jangan langsung putus asa, karena Tuhan tahu yang terbaik. Semuanya akan indah pada waktunya. Marilah kita tetap berserah kepada Dia. Doa terus, panjatkan permohonan terus. Tergantung dijawab atau tidak, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah memohon belas kasihan kepadanya. Tapi saya percaya, doa-doa orang benar, berarti yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti dijawab Tuhan. Indah pada waktunya. Haleluya.